Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin wa ba'd. Mukarram Bapak Imam bin Ajminan sebagai pembina Islam sekaligus kita musyawarah. Semoga diberikan kesehatan, kekuatan dan juga lahir batin sehat, panjang umur, dapat menuntaskan pelaksanaan ibadah menjadi contoh di masyarakat kita. Mukarram Ustaz Fatih, mudah-mudahan panjang umur, sehat, dimurahkan rezekinya dan juga keluarganya, cucu-cucunya semuanya sehat. Karena kita monitor beliau ini kadang-kadang cucunya yang lagi sakit, yang khawatir kayaknya sehat. Di antara kita juga semuanya Islam yang berdarah, maksimal mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah, berikan keselamatan. Termasuk teman-teman yang mungkin monitor belum hadir karena banyak kesibukan atau juga sakit, mudah-mudahan yang tidak hadir kesempatan yang akan datang bisa semangat lagi untuk mengajinya. Dan bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, kalau saya lihat jam saya di YouTube di HP 20.33 ya, dan nanti bisa kita evaluasi di minggu yang akan datang, mungkin Ustaz Fatih bisa lebih disingkat ya. Tapi nanti kita evaluasi ngaji kita mudah-mudahan nggak lebih dari jam 9. Nanti kalau lebih saya diingatkan boleh. Jamaah pertama bersyukur, kedua sholawat kepada Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, supaya kita sehat semua lahir batin. Semangat, mari sama-sama sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Yuk. Adadama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Jamaah, pertama yang menguatkan kita untuk ngaji adalah supaya kita lebih jelas dapat nur cahaya dari Allah. Amin. Kedua, kesempatan seperti ini dihadirkan malaikat untuk mendoakan kita. Dan sebelum kita bubar, majelis-majelis zikir itu adalah majelis yang diberkahi oleh Allah. Amin. Kalau kita punya dosa, insya Allah sebelum kita melangkahkan kaki sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan perjalanan kita dari rumah ke mushola untuk talabul ilmi ini adalah keluar di jalan Allah. Apabila kita mati meninggal di tengah jalan, mati kita fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah yang menjadi visi misi kita sampai kapanpun. Bismillah kita tetap ngaji insya Allah. Malam hari ini kitabnya masih Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Hadis As-Sadis. Udah Al-Hadis As-Sadis. Apaan tuh? Hadis yang ke-6 ya. Bapak-bapak ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim.
An Abi Abdillah An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas famanittaqa asyubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fis syubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahia al-qalbu rawahu Bukhari wa Muslim. Jamaah kita terjemahkan an Abi Abdillah dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu yang di Allah ridhoi anhuma pada keduanya qala bersabda qala berkata siapa Abi Abdillah sami'tu saya mendengar Rasulullah mendengar siapa Rasulullah SAW yaqul bersabda innal halala bermula sesungguhnya yang halal itu bayyinun jelas yang halal itu jelas dah nanti kita praktekkan wa innal harama sesungguhnya yang haram bayyinun itu jelas halal jelas haram juga jelas wa bainahuma di antara halal dan haram itu umurun mustabihatun perkara-perkara yang remeng-remeng alias ragu-ragu subhat itu ya belum jelas dasarnya haram kagak halal kagak masih dipertanyakan artinya perlu diselidiki la ya'lamuhunna tidak akan mengetahui hunna itu maksudnya umurun mustabihatun kathirun sebagian banyak minan nasi manusia famanitaqo maka manitaqo siapa orang yang ittaqo asyubuhati ittaqo di sini yang menjaga atau takut asyubuhat kepada perkara yang syubhat yang ragu-ragu yang remeng-remeng faqad istabra alidini maka dia bebas untuk agamanya wa irdihi dan untuk kehormatan dirinya. Jadi maksudnya kalau dia menghindari syubhat berarti termasuk kategori agamanya baik. Wa irdihi kehormatannya baik. Waman dan siapa orang waqa'a yang jatuh yang menempatkan diri waqa'a yaqa'u itu jatuh boleh menempatkan boleh bisyubhati dia terjerumus menempatkan dirinya pada hal-hal yang syubhat waqa'a maka dia jatuh fil harami di dalam hal haram karra'i seperti pengembala yar'a mengembala haula di sekitar al-hima tanah larangan ya tanah larangan nanti kita jelaskan yushiku hampir-hampir saja ayar ta'a menjerumuskan fihi di dalamnya ala ketahuilah wa inna maka sesungguhnya likuli di setiap
malikin, raja, hima itu memiliki tanah larangan. Ala wa inna himallahi, ketahuilah bahwa sungguhnya larangan atau tanah larangan Allah itu batas-batasnya apa? Maharimuhu, yaitu hal-hal yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala ketahuilah wa inna, dan sesungguhnya fil jasadi, di setiap jasad, di setiap tubuh manusia, mudghatan, segumpal daging. Idza saluhat, apabila baik, apanya yang baik? Dagingnya. Saluhal jasadu kulluhu, maka baiklah semua badan itu. Saluhal jasadu artinya baiklah badan itu, kulluhu semuanya. Wa idza fasadat, apabila busuk, apabila tidak baik, apanya yang tidak baik? Segumpal daging itu. Fasadal jasadu, maka rusaklah semua, kulluhu semuanya yang ada di badan itu. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa segumpal daging yang dimaksud itu adalah hati atau jantung. Rawal Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bapak sekalian saya hormati, hadis ini menjelaskan beberapa hal. Ini mengingat waktu. Yang pertama, bahwa barang haram itu jelas. Setuju? Dan bocah kecil juga tahu tuh apa yang haram. Tahu kan? Yang halal maksudnya. Seperti makan, minum, beras, roti. Apa lagi Pak? Yang halal apa? Yang halal apa? Coba contoh, sebutkan contoh barang halal. Bakso, terus ayam, lele, halal itu. Masa disuruh nyebutin barang halal aja nggak tahu? Ya gelap semua. Udah, sebutin nggak? Apa yang halal? Ya. Semua makanan halal kecuali yang diharamkan kan? Nah, sekarang wa innal harama bayyinun. Sungguhnya yang haram itu jelas juga. Sebutin yang jelas. Akang. Nah, tapi sudah jelas juga yang haram. Bang Udin, barang haram. Oh, enggak apa-apa, mencuri ya. Terus apa lagi? Dia menyebut malu juga dia. Minuman keras. Iya, coba ini Kang Ustaz. Judi. Nah, judi mau online mau offline sama ya kan? Iya. Judi Cina. Iya. Si Akang, sebutin kan yang haram. Yang halal. Haram. Nanti megang HP lu soalnya. Yang haram. Ngaji. Anjing haram ngajinya. Ngeliat anjing jangan ke gua dong. Iya. Yang haram banyak ya, termasuk kan korupsi haram. Ya, apalagi Pak? Pak Otip, yang haram. Makan daging kodok, ada bunyinya nggak di Quran, Pak? Apa itu kalau kodok bunyi Qurannya? Ya sekarang itu kan barang. Perbuatan membunuh boleh nggak? Menyantet boleh nggak? Mensihir boleh nggak? Haram itu. Nah ini lewat ngaji nih kita teriak. Jangan sampai kita lakukan nyantet orang, membunuh orang, menghakimi orang, menjolimi orang. Itu aja kok nyebut angel, mentoda. Jangan angel-angel contohnya kan ya. Contoh kan nggak boleh, Pak. Menjolimi orang juga nggak boleh. Haram itu. Itu kalau perbuatan. Bohong boleh nggak? Iya bohong itu boleh nggak? Bohong itu al-kadzib namanya. Itu juga larang, bagian dari akhlak yang tidak baik. Ya, itu contoh aja. Berarti antara yang halal dengan yang haram sudah jelas. Di antara halal haram apa namanya? Enggak, di antara halal dan haram itu namanya barang-barang yang belum dapat ketetapan hukum, belum jelas hukumnya. Namanya bahasa agamanya umurun mustabihat, perkara yang subhat. Sama-sama
apa namanya perkara yang subhat. Nanti Bapak harus tahu nih pulang. Tadi ngajinya apa ya? Halal, haram, subhat. Jadi ada 3 nih temanya. Halal, haram, subhat. Sama-sama. Halal, haram, subhat. Pokoknya kalau akang lihat perasaan di Quran belum ada nih, di hadis belum ada, ya itu subhat. Saya mau nanya contoh, kalau sampai saya suruh ngasih contoh bisa nggak kira-kira? Tiba-tiba di teras kita ada makanan, jeruk, buah, tapi belum diserahkan kepada tuan rumahnya. Dia belum ketemu saya, belum ketemu istri saya. Tiba-tiba ada makanan di situ, boleh nggak langsung saya makan? Kalau kita husnuzon, oh ini pasti untuk buah, halal kan? Tapi itu nggak jelas itu. Siapa yang ngasih belum jelas, transaksinya belum jelas. Tadi ini saya kasih ustadz berkat, ada orang tahlilan, kita nggak datang, pagar ditutup, tetap aja berkat ditaruhin. Subhat itu masih harus ditanya tadi yang ngasih siapa, ikhlas nggak, halal nggak? Itu hati tidak. Itu baru kelihatan nasi. Kanjeng Nabi pernah kejadian ada kurma di depan rumahnya, nggak mau makan Nabi. Di depan rumahnya pada itu. Ya kayak di meja lah kita teras dulu. Itu namanya masih Rasulullah itu menjaga subhat. Yaitu yang barang halal saja bisa menjadi haram. Saya ulangi, yang halal aja bisa jadi haram. Apalagi haram, kalau udah haram kan jelas. Ya, contoh lagi subhat. Bang Udin, tiba-tiba di meja saya ditaruhin amplop. Amplop itu ada isinya duit 500.000 atau 200.000. Saya nggak ngerti yang naruhin itu apa dan siapa. Nah ini gimana itu amplop itu? Diambil nggak? Isinya 500 bang. Itu barang yang nggak jelas itu namanya subhat. Memang kalau secara otak bego loh, ada duit gopay nggak lo ambil kan itu. Tapi kita ini, itulah Islam itu. Jadi bukan subhat itu ada di langit Pak. Banyak tiap hari kita ngeliat subhat. Itu baru aspek duit. Biasanya anggota dewan karena ada mau bikin undang-undang dari departemen apa nih datang ke pusat, ke dewan, supaya anggarannya digulkan, ditaruh amplop semua anggota dewan. Ini bukan fitnah, bukan. Jadi nanti viral masuk YouTube, kita nggak fitnah, diduga. Kalau diduga dah, itu sebagian seperti itu. Itu namanya amplop-amplop yang nggak jelas. Nah, bolehkah kita menerima seperti itu? Nah inilah nanti itu campur aduk antara sogok menyogok dan lain sebagainya, ya. Nah kalau mau perintahnya tadi apa? Perintahnya layak lamuhunna kasir minan nas, kebanyakan orang nggak ngerti. Maksudnya nggak ngerti nih. Ini punya saya bukan ya? Nah itu punya saya. Kalau bapak-bapak ragu makanan ini punya saya atau bukan, ya jangan. Nah, kalau nemu duit di jalanan gimana? Nah ini dia nih, nemu duit di jalanan itu disebut barang temuan. Barang temuan itu harusnya dilaporkan. Bukan subhat bukan? Ya termasuk bagian subhat. Kalau abang ragu dia punya siapa kan diambil tuh. Atau duitnya ditaruh di mana? Yang ada di jalanan. Kalau dapat duit. Kemana itu Pak Elzam? Tempat lah. Ya jumlahnya. Kebetulan bapak lagi habis itu. Iya. Padahal sudah berdoa, ya Allah kali-kali di jalanan dapat ya duitnya gitu kan. Kalau dikit ditipin. Iya. Jumlahnya ya. Perintahnya disuruh menjauhi subhat. Barangnya halal, tebu halal, roti halal, beras halal, tapi nggak jelas punya siapa. Apalagi barang itu adanya di rumah orang. Nah, nanti jatuhnya hukumnya apa tadi? Maling tadi. Kalau sudah di pagar, ini kan ada pagar nih. Ini pagar ini luas loh Pak. Ada makanan tapi adanya di pagernya Bang Udin. Atau minuman es kelapa di pinggir pagar. Ada 2 biji, kita haus banget. Ya udah jelaskan di pagarnya Bang Udin, berarti punya Bang Udin. Saya pengen minum, ada saya haus. Apa tuh hukumnya? Jatuhnya apa itu Pak? Nah berarti itu hukumnya mengambil punya orang lain tadi. Apa itu?
Itu jelas haram apa jelas apa musybah? Haram. Nah, yang syubhat kayak apa? Kalau bapak punya kambing sama sapi, ini kan biasa ngurusin sapi, kambing, jangan munafik deh, lu zaman kecil lu nyari rumput lu. Iya, Bang Udin ya, 2 maksudnya. Waktu kita kecil, kambing kita bertebaran kita sebar di pekarangan orang, sampai makan rumput orang, sampai makan tanaman singkong, tanaman ente. Bagaimana itu kambing? Tidak boleh Pak itu, sampai kambing kita tuh ke pekarangan orang. Jangankan makan tanamannya, di kanan kiri biar dia makan rumput harus seizin yang punya pekarangan. Itu kalau di bawah hukum sekarang keren Pak, tanah lagi mahal nih. Main tamu masuk gang Musola Roman langsung parkir di depan garasi kita, boleh nggak? Nggak boleh Pak, izin dulu. Siapa yang punya parkiran itu, misalnya punya mertua, sebelah saya kan kontrakan, ngomong dulu tuh, main taruh aja mobil, nggak boleh Pak. Sama kan hukumnya, barang-barang yang subhat. Kalau ngomong dulu, izin Pak Haji, saya parkir, itu parkir juga berapa lama, sejam, 2 jam, parkir kok tiap hari, ya bukan parkir numpang. Kalau numpang parkir tiap hari, hitung aja Pak, bayar kan subhat itu Pak. Ngomong dulu bayar. Tapi kalau tiba, Ustadz saya hanya sejam, siap. Ya nggak apa-apa. Kalau ada tamu tuh, baik. Biasanya sopan-sopan sih. Kalau ketemu kita, Pak Haji mau izin, saya mau ke Pak Ujang. Oh ya monggo, nggak apa-apa. Yang penting kita suruh minggir sehingga nanti mobil ini masuk. Itu pekarangan orang Pak, hati-hati. Di pinggir jalan apalagi Jakarta lebih bisa dikempesin ban kita kalau nggak ngomong Pak. Ini subhat Pak. Di masjid ada aula. Ada apa tuh Pak? Parkir juga. Kan di pagar tuh masjid di Jakarta nih rata. Izin sama DKM pengurusnya dulu. Ustadz, saya mau nambah parkir karena saya dari Cirebon, pengen ke saudara saya yang ada di Cengkareng misalnya. Lu harus ngomong itu Pak. Nah ini Islam tuh ngajar gitu. Nantinya gini, masalah subhat itu kayaknya banyak. Mungkin bapak-bapak juga. Gini aja intinya subhat itu. Kalau kita ragu ini punya siapa, tempatnya siapa, sarungnya siapa, pecinya siapa, bajunya siapa, sepatu siapa, duitnya siapa, ya jangan diambil. Ragu, intinya ragu. Tapi kalau yakin, oh enggak, kemarin saya kerja, mungkin ditaruh di meja saya, ini udah rezeki saya. Ya cakep juga sih kalau ada orang jujur banget gitu ya, ditaruh duit di meja dia orang ambil. Cakep itu. Makanya takwa itu susah tuh Pak. Takwa itu adanya di hati kan, bukan di omongan. Nah ini kata Kanjeng Nabi, waman waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Kalau orang terjun ke subhat, dia terjun ke barang haram. Karra'i hayrahul qimah tadi, seperti orang menggembala kambing, menggembala sapi, tetapi masuk ke pekarangan raja. Dulu Pak, zaman Kanjeng Nabi, wa inna likulli malakin hima. Setiap raja punya pekarangan. Ini 1 hektar punya raja Fulan, 1 hektar punya raja Fulan. Termasuk udah tahu tebu nggak? Tebu yang bikin gula. Saya zaman kecil kan ada tanaman tebu tuh Pak di Jawa. Kalau anak-anak nakal itu tebu itu kan tanaman pemerintah. Namanya ada PT Perkebunan Tebu. Itu boleh nggak kita makan tebu itu? Jatuhnya apa itu? Tapi zaman kecil dianggap halal aja tuh pada makan tebu itu sembarangan. Iya, dan tebu punya orang, sawahnya punya orang. Iya. Belum nanam jagung. Kalau di Banten kan ada jagung. Kalau di sini katakanlah bayam, tanaman abang ada bayam, ada singkong. Main cabut aja nggak ngomong yang punya boleh nggak? Nggak boleh Pak. Izin dulu, ya nggak apa-apa, ambilin. Atau kita bilang beli, kalau beli kan jelas tuh halal. Nah terakhir dari hadis ini adalah Allah itu punya rambu-rambu, pekarangan Allah namanya barang-barang yang haram. Allah punya rambu-rambu namanya larangan Allah. Nah ini akan yang terakhir adalah di dalam jiwa kita ini ada segumpal daging. Kalau dagingnya baik, ngarahnya ke kebaikan. Kalau daging ini nggak baik, ngajaknya kejahatan dulu. Jahatin aja, kerjaannya jahat aja gitu. Nah ini naudzubillah dzalik, ini bisa dibersihkan, namanya hati.
Nah memang membersihkan hati itu melalui zikir. Nanti kita bahas Pak. Ini di dalam kitab Lubabul Hadis saya baca kemarin ini cakep nih. Termasuk nanti kalau kita masih ragu tahlilan, itu di sini ada bahasan nanti fi fadilati la ilaha illallah. Itu nanti kita mudah-mudahan minggu depan kita bahas. Di antara gempuran untuk supaya hati bersih, la ilaha illallah sekencangnya. Obat stres juga sebenarnya zikir. Orang-orang yang di rumah sakit jiwa itu karena kurang zikir, Pak. Atau zikirnya masih ngelamun. Diajak wiridan Nabi sholat, ogah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, istighfar aja berat banget. Belum sempat istighfar udah kemana tahu, Pak. Saya gini Pak, butuh nggak sama Allah, merasa butuh sama Allah tapi zikir ogah, mau kemana? Enggak Pak Ustadz, saya yang penting saya mudah sholat, saya nggak ikut zikir wiridan. Lah zikirnya di mana? Bang Udin, mohon maaf nih, ini penting loh Pak, zikir itu. Makanya kita singkat nih, sebenarnya kan istighfar 3 kali, la haula la ilallah, Allahumma anta salam, Bang Otib ya. Mestinya ayat kursi 1, baru subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, la ilaha illallahnya terserah mau 10, 20, 30 atau gocap, lebih bagus kan Imam Ghazali 100. Orang sini kita pimpin kayak gitu, bubar. Yang mimpin Pak Khotib yang standarnya 15 menit. Saya singkat 5 menit aja. Assalamualaikum sallallahu ala Muhammad. 4 orang Pak. Mertua, haji apa, engkong leman, sama ente itu tambah 2. Itu saya singkat 5 menit. Istighfar, Allahumma anta salam, Al-Fatihah. Gak pakai ayat kursi saya. Saya kadang, bukan Pak, kita bukan, maksudnya bukan nyalain orang maksudnya. Kita introspeksi diri kita. Lah kok gitu, kok pengen kaya? Kaya dari mana? Minta sama Allah aja kakak. Lah kok gitu, kok pengen anaknya sukses? Sukses anak dari mana? Minta sama Allah juga. Sombong lo nggak mau zikir, kan gitu kata Allah. Disuruh doa kan Pak. Ud'uni astajib lakum. Minta sama Allah dikabul. Zikir ogah. Susah Pak kalau zikir ogah. Udah kita susah, kerjaan bagaimana? Perbanyak zikir Pak. Pak Ustadz yang benar kalau zikir bikin kaya. Bukan soal kaya. Kalau masalah zikir, dia rajin habis sholat zikir kan antas salam. Apalagi ada doa Allahumma qini bi halalika an haramika wa bi ta'atika masyiatika wa bi fadlika amman siwak. Kaya itu Pak. Duit itu habis-habis Pak. Ya nggak percaya kan? Coba dihafalin ini, ikutin saya. Saya juga dapat ijazah ini. Allahumma qini bi halalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika aman siwa. Udah itu baca 3 kali atau sebanyaknya, silahkan aja. Itu baca insya Allah duit nggak habis-habis dan duit nggak putus-putus. Kalau duit putus nggak laku soalnya. Ya kemudian duitnya ada. Maksudnya bukan soal banyak duit, ketika lagi butuh ada, itu yang enak kan. Yang paling nangis kan membayar anak sekolah, kita kemana tahu, anak kuliah, kita masih nyari-nyari. Ya nggak apa-apa, anak apalagi lagi sakit, kita berobat. Pesan saya satu nih, pesan moral. Memang kelihatannya keras dan pahit omongan nih. Habis sholat aja langsung kabur, begitu mau dipenuhi kebutuhannya oleh Allah. Mau dari mana? Jangan. Apalagi model pedagang Pak. Memang kalau pedagang tuh zikirnya memang wajib, kuat dan lama. Ini kita singkatnya gaspol kata Cak Mur kan. Nah kalau pengen panjang sambil ngulek sambal, la ilaha illallah, masakannya jadi enak. Santet nggak masuk ya. Kenapa santet masih masuk? Ya zikirnya kurang Pak. Tanya mudah nih, yang warteg yang ini musuhnya sesama pedagang. Yang kita bukan jelek-jelekin tukang warung, masih semua Bang. Yang tukang pacul lawannya tukang pacul, tukang jeruk lawan tukang jeruk, tukang ikan ya tukang ikan, ustadz lawannya ustadz. DPR dewan lawannya, yang PNS lawannya PNS. Mau naik pangkat disantet ya, begitu Pak. Mau naik jabatan disantet. Kuat zikir Pak.
Loh, soal kita nanti mati, misalnya dia zikir juga, kena santet mati juga, ya biidznillah. Karena tidak akan mati kecuali izin Allah. Semua sekampung pengen bunuh kita, nggak akan terbunuh kalau tidak karena izin Allah. Begitu Pak, itu akidah kita. Saya janji saya jam 9, mudah-mudahan manfaat. Jam berapa? Mohon maaf saya singkat. Mudah-mudahan kurang lebihnya minta berikan maaf walaupun minggu. Semoga manfaat untuk diri kita, dan saya menasihati diri saya aja. Maksudnya mulai besok kita gaspol nih zikir. Udah kalau zikir, Cak Nur udah pakai mic, diem baik. Ikut Pak. Astagfirullahaladzim. Allah mantasan. Jangan gini, diem. Kan kalau saya pelajari Ustaz nih belakang gua nih. Ya dong. Ini itu di belakang gua, tapi pikirannya kayaknya di Amerika. Di belakang saya pikirannya di Grogol. Ini saya cemas nih ada orang. Jadi begini Kak, ikut aja Kak. Ini kagak ikut-ikut. Amin. Amin. Maksudnya doanya langsung Robbana atina fid dunya hasanah aja deh. Kalau makmum dah amin dikencengin dah nggak beres. Pak Otep itu kode tuh. Kalau Ustaz harus tahu kalau aminnya udah beda, Robbana atina fid dunya lain hasanah. Kalau enggak atina lain kulitna, itu aja udah.